Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tri Kumala. Saya dari perwakilan kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Khadijah. Berikut adalah nama dari kelompok 3. Baiklah, di sini kami akan mengambil tema mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Berikut pemaparan dari materi kami yang disampaikan oleh teman-teman saya sebagai definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, definisi hukum menurut Ernest Eldridge. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Dan yang kedua, definisi hukum menurut Hans Kelsen. Hukum adalah norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan. Dan yang ketiga, definisi hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja, di mana isinya hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. 1. Memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, law as tool of social engineering atau hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, law as a weapon in social conflict atau hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Problematika penegakan hukum di Indonesia dan solusinya. Hukum di suatu negara merupakan pencerminan dari masyarakat di negara tersebut. Aturan dan penegakan hukum yang baik dan menciptakan tatanan dan kondisi masyarakat yang baik. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia terletak pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Karena bagaimana bagusnya suatu aturan hukum jika tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik, maka penerapannya akan kacau dan akan banyak terjadi penyelewangan serta kekeliruan, baik kekeliruan dan penafsiran maupun pelaksanaannya. Sehingga muncul dugaan penegakan hukum menjadi tebang pilih atau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pihak yang sedang memegang kekuasaan, maka cenderung segera dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sebaliknya, bila pelakunya adalah pihak yang sedang memegang kekuasaan atau dekat dengannya, maka tidak dilakukan penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jeri Kurnia, dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kalau definisi dari para ahli hukum, belum ada satupun yang sepakat mendefinisikan apa itu hukum. Nah, artinya dari hampir semua ahli hukum itu mengartikan hukum itu ya menurut persepsi masing-masing gitu. Nah, kalau saya sih sederhana sebenarnya, kalau melihat hukum itu dilihat dari unsur-unsurnya. Unsur hukum itu sebenarnya pertama pasti peraturan itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Nah, dibuat untuk siapa? Untuk yang diperintah, itu masyarakat. Nah, di dalam hukum itu pasti aturan yang dibuat itu ada perintah di situ. Dan juga di samping ada perintah, ada juga larangan. Nah, kemudian ketika larangan-larangan tersebut dilakukan oleh masyarakat, maka di situ muncul sanksi. Nah, itu secara unsur ya. Kalau kita melihat ada hukum yang tertulis, ada hukum tidak tertulis. Nah, kalau intinya sih sebenarnya hukum ini adalah kan menjaga supaya semua ini sesuai koridornya, sesuai tempatnya, menjaga ketertiban supaya tidak terjadi ketidakteraturan. Nah, itu makanya. Nah, ada gium lama, ius
Ubi Societas Ibiius namanya. Jadi di mana ada kumpulan masyarakat, di situ pasti ada aturan yang mengatur. Nah, itu baik di lingkungan masyarakat yang terendah sekalipun sampai skopnya negara, pasti ada aturannya. Itu hukum kalau secara artinya ya memang untuk menarik salah satu definisi dari para ahli itu ya memang agak susah untuk menyatukan apa sih sebenarnya itu hukum, karena banyak aspek yang juga harus diperhatikan dalam menarik definisi hukum. Kan dari bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Hukum itu dari bahasa Arab artinya peraturan, tata tertib, dengan tujuan biar tertata, biar tertib, dan biar adil, dan tujuan akhirnya adalah biar masyarakat bahagia dengan adanya hukum. Menurut apa nih istilah atau menurut pribadi pemahaman nih? Bebas. Kalau pemahaman pribadi menurut hukum itu aturan, sejenis norma itu untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Jadi gunanya ya seperti itulah yang kita tahu kan. Kalau tidak dihukum tahu macam mana kan. Kurang lebih seperti itulah yang saya paham. Kita nih hidup di negara Indonesia, pasti itu berlandaskan suatu hukum yang dimana hukum itu menjadi suatu pacuan ataupun pegangan lah bagi kehidupan di masyarakat. Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia sejauh ini penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini artinya semua proses yang mulai dari aturannya dulu, kemudian dari aturan itu secara norma, yang bahasa yang norma-norma atau pasal-pasal yang ada di itu apakah sudah mumpuni. Kemudian ada lagi faktor-faktor. Kalau saya berbicara ahli, ada Suryono Surkanto yang fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada 5 faktor sebenarnya. Ada faktor substansi atau aturan itu sendiri, kemudian ada faktor dari aparat penegak hukumnya, kemudian ada faktor dari masyarakatnya, kemudian ada sarana prasarana, dan faktor kebudayaan atau lingkungan masyarakat. Nah, dari semua itu penegakan hukum tidak terlepas hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya sudah bagus, ternyata memang aturannya yang belum baik. Nah, secara ini yang saya lihat kalau bisa disimpulkan sebenarnya memang belum sepenuhnya penegakan hukum ini baik di Indonesia, karena kita juga apalagi zaman sekarang gampang sekali kita mendengar berita kan tentang adanya misalnya ketidakadilan contoh kasus misalnya yang curi ubi untuk makan, tapi hukumannya bisa 3 bulan, sementara koruptor dan segala macam. Kita kan sering mendengar kayak gitu, ada ketimpangan di situ. Nah, artinya ya memang belum ideal terhadap penegakan hukum. Nah, tapi ya itu tadi saya balik lagi, tidak bisa menyalahkan aparatnya aja. Kita harus melihat dari banyak sisi. Jadi kalau minimal faktor-faktor itu ada 5 tadi saya masukkan itu. Apakah dari masyarakatnya memang yang ada kurangnya, atau dari faktor sarana prasarananya yang belum terakomodir dengan baik dan sebagainya. Cara ideal sih hukum-hukum kita bagus, cuman secara praktek masih ada beberapa hal, bahkan masih banyak yang perlu diperbaiki lagi dalam penegakan hukum di dalam pelaksanaan di lapangan ya. Masih ada yang namanya big man, orang-orang besar yang masih kebal hukum atau tebang pilih. Ada misalkan anggota keluarga dari pemimpin kita, kemudian dia tidak bisa disentuh dengan hukum karena itu menyangkut martabat pemimpin negara kita. Banyak contohnya. Menurut pribadi saya ya, sebenarnya kalau masalah hukum sebenarnya saya kurang memahami kan. Cuman kalau masalah dari kasus tuh kan,
misalnya ada penegakan hukum yang kayak kurang adil. Itu tergantung persepsi masing-masing yang memandang. Menurut saya pribadi, pandangan hukum di negara Indonesia belum semestinya dijalankan dengan baik gitu kan, karena ada beberapa peraturan yang memang masih goyang gitu ibaratnya, dengan beberapa undang-undang yang masih banyak yang perlu direvisi. 100% netral Ya, dari netral dari kekuasaan apapun. 100 netral ya. Iya. Kalau penegakan hukum, berbicara netral, ini sebenarnya pertanyaannya bukan penegakan hukum, tapi lebih ke aparat penegak hukum. Ya, penegak hukum. Kalau penegakan hukum kan satu rangkaian kegiatan untuk proses dari mana hukum itu ada yang terjadi kasus sampai selesai kan, itu salah kalau sederhana. Nah, kalau aparat penegak hukum lepas dari kekuasaan 100% sih mungkin enggak ya. Mungkin memang ada juga faktor dan harusnya sebenarnya netral ya, atau lepas lah dari kekuasaan. Sementara di sistem pemerintahan kita, kalau kita lihat presiden, di bawahnya lembaga negara, ada kepolisian, ada TNI dan segala macam. Nah, artinya kan memang masuk juga dalam unsur yang membantu pemerintahan dalam rangka menjaga ketertiban. Nah, pasti kalau kita bilang 100% lepas dari kekuasaan ya tidak bisa juga, karena masing-masing kan juga harus ada koordinasi kan. Nah, koordinasi antar lembaga. Karena kalau itu pusat, nah di daerah pun sama sebenarnya. Daerah kan kalau kita di Bangka Belitung ada Polda misalnya kan, nah itu sama, Polda harus koordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan yang lainnya. Nah, kalau intervensi kekuasaan ya, kalau kita berbicara mungkin ada ya, cuma itu kalau balik lagi ke pertanyaan 100% netral, saya rasa harusnya begitu ya, tapi mungkin di perjalanan, nah ini kita tidak juga bisa menjudge lembaganya yang tidak netral. Bisa jadi oknum-oknum yang ada di dalam korps tersebut yang memanfaatkan situasi, misalnya iming-imingi lah sama kekuasaan dari yang penguasa tadi. Nah itu jadi tidak bisa ujung-ujung lembaganya yang tidak netral ya, mungkin gitu ya. Disebut netral, saya kira agak susah ya, karena para pelaku hukum, baik itu penegak hukum ataupun objek hukum, itu kan sangat syarat dengan kepentingan, karena mereka punya posisi yang strategis. Ada saudara atau ada keluarga yang punya ikatan kerabat dengan pemimpin. Saya kira netralitasnya tidak akan seyogianya terlaksana secara baik netralitasnya, karena itu tadi menyangkut reputasi dari keluarga pemimpin itu sendiri. Kalau tuh, mohon maaf nih tapi sebelum kalau tuh sebenarnya bukan ranah saya sebenarnya kan, kalau nak nyebut apakah memanglah hukum tuh benar-benar adil atau gimana kan, atau kan karena aku bukan arah ke sia kan inti. Lagi terkait netral atau tidaknya itu tergantung bagaimana kita mengerti arti hukum itu sendiri. Karena yang kita lihat di lapangan sendiri ataupun di berita-berita, banyak yang berita yang dimana hukum itu tidak netral sama sekali, yang dimana banyak sekali main di belakang gitu, main duit ataupun sebagaimananya gitu. Kekuasaan tertinggi yaitu berada di duit, bukan di hukum itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi hukum belum semestinya ataupun 100% netral. Oke. Kalau melihat ya, kita memang sering mendengar ya, ada juga pisau bermata dua misalnya, itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya tadi kan saya sudah cerita, ada orang yang ngambil ubi di ladang orang untuk makannya, sementara nah ini kasus juga di Bangka Belitung kemarin, ada bapak yang curi handphone
untuk anaknya sekolah daring. Nah itu dari pihak aparat penegak hukum, kejaksaan ya pada waktu itu yang akhirnya ya udah nggak dilanjutkan ini ya di persidangan itu malah dikasih HP. Nah itu sebenarnya yang harus kembali dicari rasa humanis dari para aparat penegak hukum. Bahwasanya memang kan di satu sisi kan hukum harus ditegakkan ya. Aturan yang telah dibikin sedemikian rupa itu memang harus ditegakkan. Tapi di sisi lainnya memang ada kondisi-kondisi yang kenapa seseorang itu melakukan kesalahan, kelalaian dan seterusnya ya. Nah, bagi saya sih memang kalau kita nggak bisa juga apple to apple antara orang yang curi ubi dengan koruptor kan. Tapi ya memang secara, nah itu kita balik lagi ke faktor penegakan hukum. Apakah memang dari sisi peraturannya yang belum tuntas untuk mencapai rasa adil ya, karena tujuan hukum itu kan keadilan ya, keadilan kebermanfaatan. Nah, apakah hukum itu bermanfaat bagi masyarakat? Nah itu balik lagi kalau saya kunci di situ, memang pada saat ini dan melihat hukum yang tajam ke bawah itu ya memang kerasa ya. Nah ini mungkin rangkaian juga ada revisi-revisi terkait dengan khususnya kalau yang persoalan-persoalan pidana itu kan di ranah kitab undang-undang hukum pidana. Nah ini sedang dibikin rancangan KUHP baru. Nah, mudah-mudahan di situ juga mengakomodir yang tadi itu yang tidak terlalu timpang antara ketika yang penguasa atau siapapun yang anggota dewan dan segala macam yang membuat kejahatan tapi hukumannya ringan, tapi ketika masyarakat yang membuat hukumannya lebih tinggi. Nah itu mungkin bisa diatur. Balik lagi tadi ada beberapa faktor, mungkin bisa jadi faktor lain dari masyarakat itu sendiri dan seterusnya. Karena ada 5 itu kan kalau kita merujuk ke penegakan hukum. Mungkin itu saja Pak. Ya, siap. Saya kira itu ungkapannya udah sangat lama ya, tapi untuk sekarang kan sudah ada perubahan. Siapapun itu, mau ketua DPR, mau ketua MPR, ketua MK itu kan sekarang dibabat habis lah ya. Cuman meskipun seperti itu, seolah-olah tidak ada tebang pilih tumpul ke atas, itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi masih ada hal-hal yang dirasa itu masih tetap kurang begitu maksimal dalam penegakan hukum. Karena ada masih kepentingan politik terutama yang mengendalikan kekuasaan hari ini, dan itu tidak bisa dihindarkan. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Ibaratnya kita nak nyari referensi dulu, yang ngomong tajam ke bawah tumpul ke atas itu siapa kan? Terus nak dibuktikan dulu, benar dak tajam ke bawah tumpul ke atas, apa gimana? Tajam ke bawah tumpul ke atas. Benar dak tuh emang benar, baru kita selidiki kan. Kalau untuk menjas, untuk nyimpulkan bahwa hukum di Indonesia ini tajam ke bawah tumpul ke atas itu kok udah baca kan ini kan. Tapi kalau misal pendapat abang pribadi, kira-kira dari kacamata abang, hukum kita di Indonesia ini seperti ini dak, tajam ke bawah tumpul ke atas dak, menurut dari pandangan abang? Kalau menurut dari berita-berita kan, dari yang tengok memang sih tajam ke bawah tumpul ke atas. Tengok kan anggota-anggota, kadang anggota dewan segala macam kan, masalah korupsi itu kan hukuman ringan, penjara cemne-cemne kan. Sedangkan kalau yang maling itu kan hukumannya cemne kan, tidak sebanding kan. Bagaimana mestinya juga gitu kan, kita di negara Indonesia ini kan berlandaskan hukum ya. Jadi kalau misalkan hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas kan, tajam ke bawah, maaf, itu sangat memprihatinkan gitu kan. Karena upaya yang kita terus lanjutkan ataupun kedepannya gitu, berharap di mana hukum itu tetap konsisten memegang landasan hukum ataupun menganut sistem
Tuhan lah, takut sama Tuhan gitu. Jadi jangan sampai negara kita nih jangan dilecehkan oleh beberapa oknum yang memainkan. Dari ulasan dan pemaparan tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal, di mana penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh support dari banyak pihak dan banyak elemen, mulai dari undang-undang, hukum, dan masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum pun tidak sekedar mengandalkan satu atau dua orang, tetapi butuh keterlibatan seluruh masyarakat dan pentingnya melek akan penyalahgunaan dan penyelewengan aturan hukum untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi. Semoga dengan ulasan tentang penegakan hukum yang berkeadilan ini ada manfaatnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami serta sumber-sumber dari publik. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata serta ucapan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.